Assalamualaikum Bu Rini. Ibu sibuk hari ini? Bisa saya Waalaikumsalam. minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Sri. Nggak sibuk-sibuk kali Bu. Boleh Bu, silahkan. Gini Bu, jadi saya ini sebenarnya mau bercerita Bu tentang strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas mengenai pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan penggunaan HP seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Boleh Bu. Ya silakan Bu. Apa ini yang diceritakan ini mengenai pembelajaran berbasis teknologi nih? Ayo silakan. Ya, jadi begini Bu Rini. Kemarin kan saya menggunakan HP itu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, tetapi murid-murid itu malah banyak yang menggunakan HP tersebut untuk membuka aplikasi selain aplikasi dari pembelajaran itu, gitu dia Bu. Oh, jadi gitu ya Bu Sri ya. Jadi ketika siswa dikasih kesempatan untuk belajar menggunakan HP, artinya menggunakan untuk HP, mereka malah membuka aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya Bu ya. Iya, Oh. iya. Oh ya Bu Sri, tapi gini Bu Sri, waktu kita kan singkat nih Bu Sri ya. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu Sri dapatkan ini dari bincang-bincang atau obrolan kita malam ini nih Bu Sri? Iya, iya. Saya sih sebenarnya mengharapkan ya solusi lah dari permasalahan saya ini Bu, ya dengan obrolan kita ini bisa mendapatkan solusi gitu. Makanya saya sharing-sharing dengan Ibu. Oh iya iya, berarti ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Sri nih, hal apa gitu yang menyebabkan murid-murid Ibu ketika belajar membuka aplikasi lain gitu pada saat proses pembelajaran? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya, mungkin ketika saya memulai proses pembelajaran, murid-murid saya itu kayaknya belum fokus gitu pikirannya gitu kan, untuk memulai pembelajaran dengan saya. Nah, sehingga mereka itu masih banyak melakukan kegiatan lain di luar dari konteks pembelajaran yang saya lakukan gitu. Kayaknya mereka itu ya masih ada yang melakukan hal-hal lain lah, yang belum fokus atau masih berbincang dengan teman yang lain gitu. Berarti intinya nih mereka ini kurang fokus gitu ya Bu ya, sehingga saat menggunakan HP itu malah bukan untuk belajar gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut Bu Sri lah, ciri dari fokus itu sendiri itu gimana ya Bu? Ya kalau menurut saya Bu, fokus itu ya ketika mereka itu sudah apa namanya, ya sudah sepenuhnya gitu memperhatikan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi tidak ada lagi kegiatan lain yang mereka lakukan selain mereka itu mengikuti pembelajaran dengan saya dengan baik gitu. Artinya mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya Bu ya. Ya perhatiannya tertuju pada saya, penuh terhadap Ibu ya. Mendengarkan instruksi seperti itu. Iya. Nah, misalnya nih Bu Sri, ini ada rentang nih 1 sampai 10 nih dari keseluruhan siswa Ibu yang mengikuti pembelajaran dengan Ibu ini fokusnya mereka itu kira-kira nih saat ini nih yang Ibu rasakan ini mereka ada di level berapa nih Bu Sri? Kira-kira ada di level 4 sampai 5 gitu lah Bu lah. Kayaknya separuhan gitu yang fokus dengan saya gitu. Sepertinya gitu. Berarti mereka ini saat ini masih berada di level 4 sampai 5 ya. Kalau keinginan Ibu Sri sendiri itu sebenarnya mereka itu harus ada di level berapa gitu Bu? Ya kalau keinginan saya sih mereka itu harusnya berada di level 8 atau 9 lah gitu. Jadi semuanya lah sekitar berapa persen yang sudah fokus. Artinya kalau yang lain sudah fokus kan teman-teman yang lain pasti kalau hanya ada 1-2 orang pasti mereka pasti akan mengikuti lah seperti itu. Begitu ya. Level 8 sampai 9 ya tadi ya. Nah, jadi menurut Bu Sri, kira-kira yang bisa membantu mereka nih Bu untuk bisa sampai ke level itu tadi, level 8 dan 9 itu apa itu Bu kira-kira? Yang bisa untuk membantu mereka gitu ya, maksudnya yang membantu dalam hal apa ini? Gimana nih Bu? Jadi maksudnya yang meningkatkan fokus mereka itu pada tingkat ke 8 dan 9 itu apa itu Bu kira-kira yang harus dilakukan itu Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin
mungkin sebelum memulai pembelajaran itu saya bisa ini kali ya Bu ya, apa namanya, bertanya kabar dulu ya kepada peserta didik ya, nanyain kabar satu persatu gitu ya. Kemudian apa namanya, atau mungkin kita melakukan ice breaking dulu ya Bu ya, karena ada beberapa kemarin itu saya lihat ice breaking yang untuk melatih fokus anak gitu mungkin. Nah kemudian saya apa namanya, bisa menampil. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu saya akan menampilkan media. Media ya? Bisa mungkin ya Bu ya? Ya bisa tuh Bu. Setelah melakukan ice breaking, kita tampilkan media yang tentunya berkaitan dengan proses pembelajaran mungkin ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kebanyakan kan anak-anak ini ada yang suka melihat gambar, itu sih dari yang apa itu kayaknya ada yang suka melihat gambar, ada yang melihat video. Mungkin dengan cara saya menampilkan media melalui gambar ataupun video itu bisa mereka fokus gitu dengan apa yang saya tampilkan, mungkin menarik perhatian mereka lah seperti itu ya. Iya. Itu bagus, itu salah satunya yang bisa membantu mereka ya. Sampai ke level 8 dan 9 ya, dengan breaking, dengan media yang menarik gitu mungkin ya. Jadi sekarang Bu Sri, supaya ini terwujud ini, apa rencana Ibu ini? Rencana saya kalau setelah menerapkan media, kira-kira rencananya ini kalau untuk menampilkan hal yang seperti tadi itu berarti saya harus membuat dulu Bu perencanaan yang matang nih sebelum masuk ke kelas ini kayaknya nih. Seperti menanyakan kabar-kabar murid ya gitu kan. Karena kemarin saya lihat mereka itu ada yang masih ngantuk dan kebawa suasana sebelum mereka melakukan pembelajaran dengan saya, terbawa suasana sebelum mereka masuk dengan saya gitu kan. Kemudian saya akan menyiapkan beberapa ice breaking mungkin yang bisa untuk melatih fokus. Kemudian untuk menampilkan media, saya akan menampilkan media pembelajaran yang menarik agar mereka merasa tertarik mengikuti pelajaran dengan saya gitu, tanpa ada kesempatan bagi mereka tanpa ada kesempatan bagi mereka itu untuk membuka aplikasi lain gitu. Jadi perhatian mereka itu saya alihkan dulu dengan ice breaking, menyampaikan media gitu. Kemudian setelah itu baru saya akan membagikan beberapa link terkait dengan materi pembelajaran. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Itu rencananya ya Bu ya. Yang pertama itu menanyakan kabar gitu ya, supaya lebih fokus. Kemudian bisa dilakukan dengan ice breaking, dan menampilkan media pembelajaran yang menarik ya. Setelah itu baru membagikan link-linknya gitu ya. Bagus itu Bu Sri. Saya setuju tuh dengan rencana Ibu. Apa kira-kira Bu Sri ada nggak rencana yang lain lagi yang bisa diapakan supaya siswa itu fokus lagi? Kalau menurut saya sih kayaknya sudah cukup lah Bu. Kita alihkan dulu perhatian mereka kan. Kalau misalkan kita menampilkan sesuatu yang menarik kan anak itu terus, ternyata seru nih kayaknya nih belajar nih ya. Bisa nih dilanjutkan belajarnya nih ya, seperti itu. Mungkin gitu ya Bu ya. Berarti ada 4 ini ya Bu ya rencana Ibu ini ya. Ini untuk mengatasi siswa yang suka membuka aplikasi lain ketika sedang belajar ini ya Bu ya, dampak rencana. Nah, kira-kira dari 4 ini nih Bu, mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Sri? Kalau saya sih kepengennya rasanya besok mencoba yang keempat-empatnya aja deh. Langsung keempat-empatnya itu ya Bu ya? Saya coba dulu. Nih. Kapan itu kira-kira itu Bu Sri bisa dilakukan itu Bu Sri? Saya masuk itu kira-kira agak 3 hari ke depan lah Bu. 3 hari ke depan nih masuk ya? Pelajaran ke depan itu. 3 hari ke depan, berarti 3 hari ke depan nih Bu masuk bisa diterapkan itu ya Bu ya? Nah, betul. Jadi Bu, komitmen Ibu sendiri nih yang meyakinkan Ibu akan rencana ini pasti berhasil ini. Apa tuh komitmennya? Komitmennya ya mungkin saya setelah ini saya akan mencoba dulu lah Bu membuat perencanaannya Bu. Langsung nih kayaknya nih. Saya buat perencanaannya nih daripada nanti saya lupa kayaknya. Jadi bisa langsung dibuat kan.
kemudian mencari referensi tentang apa ice breaking yang melatih fokus anak gitu kan. Kalau PPT sebenarnya sudah disiapkan sih Bu, mungkin saya pakai aplikasi yang lain mungkin supaya lebih menarik ya Bu ya, menampilkan gambar dan videonya itu yang belum saya buat, mungkin nanti akan saya cari di YouTube itu yang berkaitan. Iya, berarti akan dipersiapkan lagi ya Bu ya, akan bisa dicari ya. Oke lah. Nah, baiklah Bu Sri, mungkin kita sudah ada di ujung sesi nih ya. Nah, dari apa yang Bu setelah kita bincang-bincang ini, setelah kita ngobrol nih, apa yang Bu Sri dapatkan ini pada malam ini nih? Ya, saya sih jadi ini ya, jadi meyakini satu hal ini setelah perbincangan kita ini saya dapat ide baru kayaknya nih Bu. Udah nggak sabar ini. Mau dicoba nanti kayaknya. Dicoba ya Bu ya. Oke. Ya Bu Sri ya. Ya semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu ya. Jadi saya jadi nggak sabar ini setelah 3 hari ke depan kita ngobrol lagi ya Bu Sri ya. Ingin tahu nih apa hasilnya setelah ini rencana Ibu ini dilakukan, gimana anak-anak itu, apakah bisa lebih fokus lagi, tidak menggunakan HP untuk membuka hal-hal yang tidak penting ya. Jadi nanti setelah 3 hari kita ngobrol lagi ya Bu Sri ya. Ya Bu. Ya, terima kasih ya banyak Bu waktunya ya Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu ini? Iya, waalaikumsalam Bu. Sibuk nggak malam ini Bu Sri? Alhamdulillah, sepertinya nggak sibuk ini Bu. Ada apa ya Bu? Kira-kira? Bisa ya, saya minta waktunya sebentar ya. Iya Bu. Ini Bu Sri, saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan nih akhir-akhir ini di kelas saya nih Bu. Jadi mau curhat-curhat sedikit ini Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nggak ganggu kan ya? Enggak Bu, enggak sama sekali kok. Begini Bu Sri, akhir-akhir ini nih saya merasa kok murid-murid saya itu kurang antusias gitu mengikuti pembelajaran dari saya gitu. Iya. Kurang antusias, kurang semangat gitu Bu. Iya. Jadi untuk pertemuan kita, untuk pembicaraan kita ini Bu Rini, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Kalau saya sih Bu berharapnya setelah bincang-bincang ini saya mendapatkan solusinya gitu. Apa penyebabnya gitu kan? Nah, itu artinya solusi dari permasalahan saya ini gitu. Iya. Menurut Bu Rini, hal apa yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang antusias mengikuti pembelajaran dari Ibu? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin murid-murid saya bosan kali Bu. Karena memang akhir-akhir ini saya terlalu sibuk Bu dengan tugas-tugas dan tanggung jawab saya nih yang lain ini. Jadi terkadang materi pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang saya rancang dengan baik gitu. Baik bagiannya. Jadi saya ini sekarang lebih cenderung berbicara gitu, ceramah di depan murid-murid saya nih Bu. Iya. Oke, kalau begitu Bu, ini hal yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi, ya. Ibu ini kurang mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik karena Ibu sibuk dengan tugas yang lainnya, gitu kan Bu ya. Sementara Ibu juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajar peserta didik dengan baik. Nah, keinginan Ibu sebenarnya ingin menampilkan pembelajaran yang menyenangkan walaupun Ibu sendiri dalam kondisi yang kondisi yang sibuk gitu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Baik ya Bu Rini ya. Menurut Ibu, apa yang dapat membuat murid-murid Ibu senang dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran dari Ibu? Kalau menurut saya mungkin pembelajarannya itu berpihak pada murid ya Bu ya. Murid itu harus aktif dalam belajar. Itu yang menurut saya buat mereka tidak bosan itu. Kemudian penyajiannya pun menarik gitu, bisa mungkin disiapkan dengan PTT ataupun video pembelajaran. Kemudian supaya muridnya lebih aktif,
mungkin harus disiapkan juga nih Bu LKPD-nya itu ya. Oh iya. Nggak bisa diselingi ice breaking ya Bu Sri ya? Iya ya. Oke, baik sekali tuh Bu. Nah kalau sudah begitu, sekarang apa rencana Ibu untuk selanjutnya gitu? Setelah itu tadi gitu, rencana Ibu selanjutnya apa gitu? Mungkin rencana saya yang pertama nih Bu ya, karena memang saya sibuk ya, artinya banyak kegiatan. Yang pertama mungkin rencana saya pastinya saya akan menyusun dulu jadwal kegiatan saya nih secara terperinci gitu. Artinya mana tugas saya yang pokok, mana yang utama, itu harus saya rincikan lagi. Kemudian yang kedua mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu. Nggak buat murid bosen dengan menggunakan bisa video yang sesuai dengan materinya, mungkin bisa saya cari juga dari internet, itu mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan menyiapkan LKPD gitu dalam kegiatan pembelajaran semenarik mungkin gitu. Bisa jadi berdasarkan kebutuhan belajar murid itu Bu, baik kesiapannya, minatnya, ataupun gaya belajarnya mungkin. Wah, bagus sekali kayaknya rencana Ibu ini. Mantap Bu. Ya. Rencana yang Ibu buat itu mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah jadi bagaimana strategi Ibu itu? Tadi kan Ibu katakan bahwasanya Ibu sibuk, kemudian menampilkan pembelajaran dengan baik. Kira-kira strategi apa gitu yang bisa Ibu laksanakan untuk menghandle semua kegiatan Ibu itu tadi? Gitu. Strateginya ya Bu ya. Mungkin seperti yang kayak katakan tadi Bu, saya akan membuat skala prioritas gitu dari setiap tugas dan kegiatan saya dan tanggung jawab saya, itu artinya tidak berbenturan. Pada saat mengajar ya harus menyiapkan pembelajaran itu ya semenarik mungkin. Pada saat ada tugas yang lain mungkin saya harus bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat gitu mungkin Bu. Itu mungkin Bu. Iya. Bagus sekali tuh Bu Rini. Kemudian ketika Ibu sudah memiliki rencana itu, kira-kira apa komitmen Ibu selanjutnya? Komitmennya. Komitmen Ibu lah kira-kira melakukan itu. Yang pertama, saya berkomitmen ini Bu akan selalu menjadwalkan kegiatan saya agar semua tugas dan tanggung jawab saya itu dapat terselesaikan gitu ya dengan baik. Kemudian yang kedua mungkin saya akan membuat rencana atau penyajian pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, yang berpihak pada murid gitu. Artinya membuat murid-murid itu senang mengikuti pembelajaran dari saya Bu. Oke, bagus sekali tuh Bu. Saya ikut mendukung nih Bu dengan apa yang Ibu lakukan. Kapan Ibu akan masuk ke kelas? Saya masuk ke kelas sekitar 4 hari lagi Bu. Oh iya. Wah, saya jadi nggak sabar ini Bu untuk melihat hasilnya nanti ya. Setelah Ibu melakukan rencana-rencana Ibu tadi dan kemudian menjalankan komitmen yang sudah Ibu lakukan, kemudian dengan strategi dan persiapan yang Ibu sampaikan tadi. Nah itu bagus sekali tuh Bu. Saya jadi dapat ilmu baru ini dari Ibu ini setelah menggunakan tetap dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan di tengah-tengah kesibukan kita melakukan pekerjaan lain. Wah itu sesuatu hal yang baru itu bagi saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini dengan Bu Rini nih, karena kita berbincang-bincang, jadi saya mendapat ilmu baru ya kan Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya Bu, semoga yang ganggu Bu Sri ya malam ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.